Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Maherika, SPD, dari SMPN 1 Babakan, guru bimbingan dan konseling kelas 8. Sebagai guru BK saya percaya bahwa layanan BK bukan sekedar menyampaikan materi. Namun di era digital ini tantangan terbesar bagi kita adalah bagaimana cara BK itu menjadi menarik, interaktif dan bermakna bagi murid. Di sini lahir inovasi pembelajaran yang akan saya kembangkan, yaitu tentang inovasi pembelajaran BK yang efektif dan bermakna melalui pendekatan inquiry kolaboratif relasional berbasis digital dengan microsite. Layanan klasikal etika berkomunikasi di era digital. Dalam praktik kali ini, saya akan melakukan bimbingan klasikal dengan menggunakan media digital seperti melalui Google Form dan alat komunikasi untuk menunjang layanan. Kali ini juga memanfaatkan infografis dan media sosial sebagai pendekatan inquiry kolaboratif berbasis digital. Siswa tidak hanya memberi informasi, tapi siswa menjadi pelajar aktif dalam proses layanan BK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Oke. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Berarti hari ini kita semangat ya untuk melanjutkan pembelajaran dan layanan. Oke? Nah, sebelum kita lanjutkan layanan, berdoa dulu ya. Ibu. Oke, sok KM. Berdoa dalam hati, mulai. Alhamdulillah, semangat ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke layanan berikutnya, Ibu mau absen dulu ya. Ibu absen satu-satu, tapi seperti biasa harus memberikan satu quotes hari ini. Siap? Siap. Oke, pertama, Agus. Nah, quotes hari ini adalah keberanian adalah awal dari segalanya. Oke, tepuk tangan dong. Semangat di awal hari tidak hanya untuk diingat saja, tapi harus dilaksanakan sesuai dengan quotes kamu. Oke, itu sebuah pencapaian awal yang positif. Ketika kamu di awal sudah positif, nanti sampai akhir kamu akan tetap semangat. Oke? Oke, minggu lalu kita sudah menyampaikan tentang materi etika pergaulan teman sebaya. Bagus, berarti kamu setidaknya masih ingat dengan pembelajaran dan layanan yang sebelumnya. Ya, tepuk tangan dong buat siapa? Rizky. Oke. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan etika bergaul dengan teman sebaya? Ada yang tahu? Oke. Orang yang memiliki usia, status, dan pola pikir yang hampir sama. Oke, betul banget, Masya Allah. Berarti kamu masih ingat tentang materi yang sebelumnya ya. Yang sering kalian pakai di sekian banyak sosial media itu adalah, yang paling sering adalah WhatsApp ya. Oke, lanjut ke layanan selanjutnya, yaitu baca apa? Etika berkomunikasi di era digital. Oke, yang akan kita bahas hari ini adalah etika berkomunikasi di era digital. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah Ibu harapkan dapat memahami tentang etika. Yang kedua, kalian sudah harus paham tentang etika berinternet yang tadi Ibu sampaikan di awal. Terus, mematuhi etika dalam berkomunikasi di era digital. Yang keempat, Ibu harapkan kalian bisa menerapkan etika berkomunikasi di dunia cyber atau digital. Biar semangat, mau nggak? Cara adalah, kamu ikuti instruksi yang Ibu ucapkan. Kalau bisa ada sikut, sakit, sikat. Kalau sikut, sikat. Kalau sakit, kamu harus melakukan berat sendiri. Kalau sakit, nah kan, baru sikat. Sikut, sakit, sikat. Ayo. Bagus. Setelah ini kita akan menayangkan sebuah video
Ya kan? Di situ isinya tentang etika berkomunikasi. Jadi kamu harus simak ya. Siap? Memasuki kegiatan inti, saya mengarahkan siswa untuk mengamati tayangan video tentang simulasi bagaimana cara menggunakan sosial media dengan baik sebagai langkah awal untuk memulai proses inquiry kolaboratif, di mana mengajak siswa untuk memahami bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak. Hasil refleksi murid diharapkan mampu bertindak dengan bijak ketika menggunakan media sosial. Ketiga, tidak melakukan hal yang dapat merugikan pengguna internet lainnya. Keempat, membentuk citra diri yang positif. Ingat, baik itu penting loh. Dan yang terakhir, kita harus menghormati privasi orang lain. Setelah ini coba, Ibu mau bertanya nih, kalau seandainya tadi kamu benar-benar memperhatikan videonya. Ada pertanyaan nih. Yang pertama, tema apakah yang diangkat dalam video tersebut? Ayo, siapa yang tahu? Etika berkomunikasi di media sosial. Oke, betul. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat teman kamu. Nah, sekarang kalian membuat sebuah kelompok dan kamu duduknya per kelompok terlebih dahulu. Dimulai dari sekarang. Ya, sudah siap? Ya. Aku akan membagikan kertas untuk membuat info tentang media sosial di era digital. Nah, nanti kamu diskusikan dengan teman kelompoknya. Kamu boleh yang namanya menggambar bebas, terserah kamu, asal kata-kata dengan baik. Ibaratkan kamu ingin membuat status yang baik seperti apa, ya, didiskusikan. Jadi contohnya kayak ini kelompok apa, Facebook. Kamu membuat infografis seolah-olah kamu ingin mengupload status di Facebook dengan kata-kata yang baik, gambar yang baik, tidak menyebarkan berita hoax, dan harus ada kata motivasi. Oke? Oke, kamu membuat infografis, Ibu kasih 10 menit. Setelah itu, ketika sudah jadi, kita akan langsung presentasi di depan. Ya, bisa dimulai? Dimulai dari sekarang. So, diskusi dulu. Gimana? Gimana? Udah preparasinya coba ya, Bu? Coba ini, coba kasih dulu saya. Zaki, coba lihat ini. Setelah kegiatan diskusi kelompok selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil karyanya di depan. Melalui presentasi ini, siswa saling berbagi pemahaman bagaimana menggunakan sosial media dengan baik dan bagaimana menggunakan media sosial agar bisa digunakan yang bermanfaat, dan siswa dapat memberikan tanggapan sehingga terciptanya suasana belajar yang aktif dan kolaboratif. Ayam cemani dimakan sama si Rasya. Izinkan kami presentasi di depan ya. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih tepuk tangan dong buat semuanya. Oke, jadi dengan presentasi tadi, ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, baik. Etika berkomunikasi di era digital menekankan pentingnya menjaga norma sopan santun dan tanggung jawab dalam berinteraksi secara mengisi evaluasi hasil di Google Form. Ibu akan memberikan tugas individu untuk kalian laksanakan, ya. Tugasnya adalah buatkan video reels mengenai etika berkomunikasi di sosial media. Kamu upload materinya tentang berkomunikasi di sosial media. Kamu upload di sosial media yang kamu sering pakai aja, ya, entah itu Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya.
Perkenalkan, nama saya Resya Putri Chandra. Di sini saya akan membacakan refleksi diri saya terkait materi tadi. Pengalaman dan tantangan saya yang saya hadapi adalah sewaktu membuat infografis, saya merasa tertantang untuk menggambar atau menulis agar infografisnya terlihat lebih menarik. Dan ketika ice breaking itu sangat seru sekali. Perasaan saya yang saya rasakan adalah sangat seru. Jadi lebih tahu tentang etika di media sosial. Dan pelajaran yang saya dapat dari peristiwa ini bisa lebih tahu tentang materi etika bermedia sosial. Langkah-langkah yang saya lakukan agar lebih baik di kesempatan berikutnya adalah semangat untuk belajar dan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sekian dari saya. Resya. Sopan santun nomor 1. Oke? Baik. Terima kasih atas semuanya semangatnya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih sama-sama. Amin.